Udah record belum? Halo teman-teman. Kita langsung aja ya mulai. Share screen. Assalamualaikum. Ya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Rastika Ausilia Faranisa, peserta magang MSIB batch keempat di Bisaya Academy. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan waktunya, sekarang sudah menyempatkan diri hadir pada webinar di malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang how does social media affect to mental health, atau gimana sih sosial media itu bisa berdampak atau berpengaruh kepada kesehatan mental. Next. 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 Ada suaranya? Oh, nggak baca. Di kalian udah pada next belum sih? Bentar ya guys. Next. Bentar. Maaf, ada kesalahan teknis. Kita lanjut ya. Jadi kita memulai dulu pengertian apa itu sih sosial media. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, media secara harfiah berarti sebagai alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Nah, sedangkan kata sosial sendiri berarti itu berkenaan atau masih berhubungan dengan masyarakat. Nah, di sini menurut MC Grow-Hill Dictionary mendefinisikan bahwa media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Jadi, lalu menurut Chris Brogan 2010, pengertian media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosial media itu apa? Sosial media itu sebagai media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan juga waktu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis sosial media. Yang pertama itu ada yang namanya layanan blog. Nah, layanan blog itu apa? Layanan blog pada dasarnya itu dipahami sebagai jurnal pribadi yang ada internet. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi untuk membagikan catatan atau pandangan penggunanya tentang berbagi isu tertentu. Nah, pengguna media sosial jenis ini biasanya disebut sebagai narablog atau blogger. Nah, contoh media sosial layanan blog itu seperti WordPress dan juga Blogger. Lalu yang kedua ada yang namanya layanan jejaring sosial atau social network. Nah, layanan jejaring sosial atau biasa disebut juga dengan social networks ini merupakan salah satu jenis media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat di berbagai belahan dunia saat ini. Nah, salah satu jenis media sosial ini itu memiliki fungsi sebagai di mana tempat berkumpulnya banyak orang untuk saling bersosialisasi. Dalam layanan ini, pengguna biasanya saling mengirim pesan, informasi, hingga video. Contohnya dari media sosial network ini ada Facebook dan juga LinkedIn.
Lalu yang ketiga ada layanan blog mikro atau microblogging. Nah, microblogging ini merupakan jenis media sosial yang memiliki layanan dan juga kegunaan yang hampir sama dengan blog. Tetapi jenis media sosial ini tuh menyajikan halaman yang lebih ringkas. Nah, hal ini membuat layanan microblog ini memiliki kecepatan yang lebih baik dibandingkan dengan layanan blog. Salah satu contoh layanan blog mikro ini ada contohnya sosial media Twitter. Lalu yang keempat ada layanan berbagi media atau media sharing. Nah, jenis media sosial ini biasa disebut dengan media sharing apabila kamu sering menghabiskan waktu santai atau waktu belajar melalui platform sosial media YouTube atau SoundCloud. Nah, maka kamu sebenarnya telah terbiasa menggunakan layanan berbagi media ini. Salah satu jenis media sosial ini tuh pada dasarnya memiliki fokus utama untuk membuat penggunanya tuh saling berbagi konten media seperti foto, audio, dan juga video. Nah, salah satu contoh dari media sharing ini ada Instagram, ada Flickr, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima itu ada layanan kolaborasi. Nah, kalau jenis media sosial ini digunakan untuk membuat pengguna saling mengajak pengguna yang lain untuk menciptakan suatu kontribusi. Tidak hanya mengajak dalam layanan kolaborasi ini, nah penggunanya itu bisa diperbolehkan untuk membuat konten sekaligus melakukan koreksi terhadap isi konten dari anggota dari situs tersebut. Nah, salah satu contoh layanan kontribusi ini yang dinamakan layanan kolaborasi itu adalah yang biasa kita kenal namanya Wikipedia. Lalu yang terakhir ada layanan forum. Nah, layanan forum itu apa? Layanan forum dikenal bentuknya yang klasik. Nah, jenis layanan forum ini dapat dikatakan sebagai salah satu jenis sosial media yang telah lama muncul dan dikenal sejak lama. Nah, contoh dari media sosial layanan forum itu ada Kaskus, ada Quora, dan lain sebagainya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke sesi apa sih itu mental health. Nah, kesehatan mental adalah suatu keadaan kejiwaan atau keadaan psikologis yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengadakan penyesuaian diri atau pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang ada dalam diri sendiri secara internal dan masalah-masalah yang ada di lingkungan luar dirinya atau secara eksternal. Nah, di sini menurut WHO di mana mereka menyebutkan bahwa mental health atau kesehatan mental adalah suatu kondisi kesejahteraan, well-being seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, di mana mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan juga mereka juga mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, lalu kesehatan mental itu mengacu pada cara berpikir, berperasaan, dan bertindak individu yang efisien dan efektif dalam menghadapi tantangan hidup dan stres hidup. Nah, itu menurut Hanurawan pada tahun 2012. Nah, di sini ada